Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan di sini materi dari pelajaran hadis. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab al-musibah. Ya, bab al-musibah. Bab tentang doa-doa seputar musibah. Musibah ketika menimpa seorang hamba. Taib, di sini kita masuk pada hadis yang pertama. Di sini tentang du'aul karbi. Ya, du'aul karbi. Doa ketika tertimpa kesulitan atau tertimpa suatu musibah atau keadaan yang sempit, ya, atau kesedihan, ya. Dan perkara-perkara yang berat lainnya yang dirasakan atau yang yang menimpa seorang hamba, maka kita bisa membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Taib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'inda al-karbi. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca ketika tertimpa suatu kesempitan, suatu kesulitan, ya. Beliau biasa membaca la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim. Ya, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung lagi maha lembut. Ya, al-azim al-halim, yang maha agung lagi maha lembut. Maha lembut terhadap para hambanya. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah, Rabbul Arsyil Azim, pemiliknya arsy yang agung. Ya, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ard wa Rabbul Arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya langit, ya, pemiliknya langit dan bumi, Rabbus samawati wa Rabbul ard, Rabbnya langit dan bumi, wa Rabbul Arsyil Azim, wa Rabbul Arsyil Karim, dan Rabbnya arsy yang mulia. Ya, Rabbnya arsy yang mulia. Taib. Jadi ini apa yang biasa dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditimpa suatu kesempitan, kesulitan, ya, suatu musibah, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau biasa membaca doa ini, ya, membaca zikir ini. Ya, mana di sini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Baik. Maka doanya atau zikirnya tadi la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Ya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil karim. Taib. Ini nanti bisa kalian hafalkan, ya, kemudian kalian juga amalkan ketika, ya, kalian ditimpa suatu kesedihan, suatu kesempitan, suatu masalah, ya, suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca doa ini. Baik. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua atau bagian yang kedua, di sini ada dua hadis yang disebutkan tentang idza usiba bi musibatin. Doa lainnya apabila tertimpa musibah. Ya, apabila tertimpa suatu musibah. Baik. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, apabila engkau tertimpa sesuatu, artinya apabila engkau tertimpa suatu musibah, suatu perkara yang tidak engkau senangi, ya, suatu perkara yang berat, maka janganlah engkau mengatakan fala taqul, ya, janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan seperti ini, maka pasti akan seperti ini. Ya, jadi kalau seandainya begini, kalau seandainya saja tadi aku begini, pasti akan begini. Maksudnya pasti dia akan terhindar dari musibah atau terhindar dari keburukan yang menimpanya. Ya, jadi jangan kita mengatakan seperti itu, karena itu merupakan apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpa seorang hamba itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala
itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak perlu kita sesali. Ya. Maka walakin qul, akan tapi hendaknya dia mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkannya dan apapun yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Ya, apa yang Allah kehendaki maka akan terjadi. Baik. Apa yang Allah kehendaki maka Allah mampu untuk menjadikannya, Allah mampu untuk mewujudkannya. Ya, maka itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun kita berupaya untuk menghindarinya, kalau itu memang sudah ditetapkan menimpa kita, ya pasti akan menimpa kita. Ya, maka tidak perlu kita mengatakan kalau seandainya seperti ini. Ya, tapi kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena ucapan law, ya seandainya begini, seandainya seperti ini bisa membuka pintu syaitan, ya bisa membuka perbuatan syaitan. Artinya ini bisa menyebabkan syaitan bermain di situ. Ya, syaitan akan membisikkan kepada seorang hamba yang menyesali apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpanya, kemudian nanti akhirnya syaitan membuat hamba tersebut ya merasa tidak ridha, ya tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian protes dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, marah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua merupakan bisikan-bisikan syaitan. Tayyib. Jadi ketika kita tertimpa suatu musibah, suatu perkara yang berat, yang tidak kita senangi, yang tidak kita sukai, ya suatu kesulitan, suatu kesempitan, maka hendaknya kita mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun." Tidaklah ada seorang hamba yang tertimpa musibah, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalimat istirja, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Ya, dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepadanya. Taib. Kemudian dia setelahnya mengucapkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Taib. Maka kalau dia mengucapkan doa ini, setelah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dia berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka illa ajarahullahu fi musibatih, maka kalau tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat tersebut ketika tertimpa musibah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya pahala pada musibahnya tadi. Allah akan memberikannya pahala dalam musibahnya tadi. Ketika dia menjalani musibahnya tadi dengan sabar, ya, mengharapkan pahala dari Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar baginya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ya, Allah akan berikan ganti yang lebih baik dibandingkan apa yang telah menimpanya. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Ya, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, dua hadis tadi terkait dengan doa yang bisa kita baca ketika tertimpa musibah. Pertama, kita mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al, kemudian bisa kita tambahkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ketika kita tertimpa musibah, hendaknya kita mengucapkan kalimat ini, kalimat istirja. Yang ini bisa mendatangkan pahala yang besar bagi kita semua. Ya, dan juga akan menjadi ringan musibah yang kita jalani. Kemudian dilanjutkan dengan doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala bagiku pada musibahku ini dan berilah ganti bagiku yang lebih baik darinya. Tayyib. Maka niscaya kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang menimpa kita tadi, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganti dengan yang jauh lebih baik darinya. Tayyib. Ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa kalian hafalkan nanti hadis-hadisnya ya seperti biasa.
Ya. Ini yang bisa kita pelajari pada halaqah kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.